Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview terkait dengan Pi Network ya teman-teman ya. Selama beberapa hari saya selalu mereview terkait dengan Cordao, dan hari ini ya saya akan coba untuk mereview Pi Network. Semoga saja holder-holder Pi Network juga bisa selalu mensupport channel ini dengan baik ya teman-teman ya. Ada informasi penting yang saya harus informasikan kepada teman-teman ya. Tolong disimak baik-baik dari awal hingga akhir supaya tidak terjadi gagal paham ya teman-teman. Sebagai informasi bahwa Pi Network adalah merupakan Web3 yang internet generasi berikutnya dibangun dengan program terdesentralisasi yang kuat, yang berpusat pada pengguna dan juga kekuatan desentralisasikan kepada individu. Pi Network sedang mencoba melakukan itu. Segera yang kita miliki dapat dibayangkan jika masa depan Pi Network itu melampaui BTC dan juga Ethereum. Di lain sisi ya teman-teman ya, Bitcoin itu lahir pada 2009, Ethereum 2014, dan jaringan Pi itu sendiri 2019. Dan adapun tujuan daripada sistem jaringan rantai Pi itu sendiri adalah, yang pertama itu Pi adalah sistem keuangan yang terdesentralisasi. Saya pikir ini rata-rata blockchain ini seperti itu ya teman-teman. Yang kedua adalah Pi adalah sistem pembayaran sekunder bebas hambatan internasional. Nah, ini adalah ciri-ciri desentralisasi ya. Yang ketiga, Pi adalah sistem pembayaran online dan offline internasional. Nah, ini yang luar biasa ya teman-teman, bahwa si Pi ini bisa dilakukan pembayaran secara online. Yang berikut adalah Pi adalah sistem operasi yang mirip dengan Apple dan juga Android. Kalau misalkan ini dikembangkan ya, sehingga nanti akan ada HP yang namanya Pi ya teman-teman. Karena memang sih kalau dilihat dari tujuan dibuatnya Pi ini, ada Apple dan Android ya. Ke depan ya kita doakan saja dengan diluncurkannya mainnet Pi, tentu program-program yang lain bisa terlaksana teman-teman. V adalah sistem mesin pencari ya. Nanti ke depan V juga diluncurkan ada search engine ya. Sehingga apalagi komunitas holder yang sebentar saya akan informasikan justru melebihi daripada Cordao teman-teman. Di mana Pi adalah ekosistem bisnis multifungsi yang dapat membangun dApps digital dan juga memimpin integrasi perdagangan dunia. Jadi itu adalah sekilas dari Pi Network yang diciptakan teman-teman. Sehingga ketika teman-teman ingin ataupun sudah holder ya, saya ucapkan congratulations ya teman-teman. Dari yang saya dengar terkait dengan masalah KYC ya, jadi sebagai informasi saja yang saya dapatkan di sini, untuk mengatasi masalah KYC yang dapat diskalakan, PKYC sekarang menawarkan tenaga validasi manusia dan kuat dan mandiri lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Ini yang saya dapat informasi, yang totalnya adalah sekitar 92%. Jaringan terus berkembang dengan lebih dari 125.000 validator terpercaya memvalidasi aplikasi KIC secara global yang usahanya dihargai oleh Pi. Ya, jadi itu informasi terkait dengan KIC teman-teman. Di samping itu, kalau kita lihat bahwa follower dari Pi sudah mencapai 2,2 million follower teman-teman ya, juta ya. Dan ini sudah memang start duluan dari Cordao. Sementara Cordao sampai saat ini hanya 1,5 juta. Cuma kendalanya di Pi adalah itu proses mainnet teman-teman ya. Tapi sebelum saya bahas terkait dengan proses mainnet sendiri, mungkin sedikit informasi lagi, mau flashback apa sih sebenarnya jaringan Pi itu sendiri. Jaringan Pi itu sendiri terdiri dari 4 peran ya. Yang pertama pionir ya, kita sebagai pionir penambang. Kalau misalkan teman-teman download apps-nya, nah, itulah penambang. Yang berikut adalah kontributor pengamanan. Yang berikut adalah duta besar ataupun distributor, dan yang terakhir adalah node ataupun validator. Ini yang punya ya, ataupun developernya ya teman-teman ya. Jadi itu adalah sedikit terkait dengan cara kerja Pi, dan kita umumnya adalah sebagai pionir itu sendiri ya teman-teman. Di samping itu ya, informasi yang terkini yang sudah di launching ya pada Jumat 27 Januari. Wow, Jumat ini berarti hari ini ya teman-teman, dikatakan bahwa Pi Network aplikasi wallet ya akan segera hadir untuk memperbaharui opsi pembayarannya. Ini baru diluncurkan pada hari ini teman-teman, terkait dengan informasi
apps wallet ya teman-teman ya, akan memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dalam aplikasi Mainnet ya. Tapi sekali lagi untuk saat ini bahwa Pi masih belum di Mainnet ya. Pada tanggal 20 Januari lalu, Menciut akan rencana meluncurkan Pi Network untuk integrasi apps wallet yang inovatif. Jadi tanggal 20 Januari sudah dilakukan cuitan-cuitan lewat Twitter, dan semoga saja ini bisa segera terwujud teman-teman ya. Di samping itu teman-teman ya, sebagai informasi saja kepada holder Pi yang masih penasaran segala macam ya, mengapa tim inti memilih Maret 2023 untuk peluncuran mainan terbuka? Ini alasannya. Jadi sebenarnya banyak orang yang menunggu-nunggu ya terkait dengan kapan sih bos ini terkait mainan Pi, sementara Cordao ini sudah melaju ya. Oke teman-teman, jadi ini alasannya seperti yang saya sudah baca sekilas terkait dengan info di sini, bahwa mereka memilih untuk Maret 2023 dikarenakan apa ya, peluncuran kemarin terkait dengan jaringan Pi itu sendiri Maret 2019 ya, sehingga mereka menganggap bahwa tidak mau berlama-lama karena sudah ekosistemnya sudah sangat besar. Dan di sini mereka mengatakan katanya tanggal 14 Maret ya. Kita doakan saja ya teman-teman ya. Kita doakan tidak usah terlalu berlama-lama. Semoga saja hal ini bisa terjadi. Kalau misalkan Mainnet sudah bisa dilaksanakan, pasti apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan berbagai macam program Pi akan bisa dilaksanakan. Yang hebohnya lagi, untuk di dalam negeri kita sendiri ya teman-teman ya, walaupun belum di Mainnet, ini sudah terjadi transaksi antar orang ya teman-teman. Luar biasa ini sebenarnya pengaruh Pi itu sendiri ya, dimana koin Pi itu network sudah mendunia, di mining free, bisa di barter mobil, di apa, dengan gadget, ditukar gadget sampai dengan apartemen. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ini ya teman-teman, karena kita kan belum tahu ya harga Pi ini berapa. Pi juga belum di Mainnet ya, tapi ternyata memang karena fans berat dengan Pi sehingga mereka itu sudah langsung ngegas saja untuk bisa melakukan pertukaran. Jadi luar biasa. Di lain sisi ya teman-teman ya, bahwa di sini dikatakan dalam Pi Network menggunakan Web3 Revolution, ada 3 yang dibutuhkan. Yang pertama adalah terkait dengan bidang kesehatan, yang kedua terkait dengan education, pendidikan, yang ketiga adalah tentang bisnis. Kalau terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan dalam negeri juga, ini kalau saya lihat di Asia juga sudah banyak yang menggunakan Pi ya. Ini ada Pi World Cafe, termasuk ada di India yang sudah menggunakan Pi, yang berikut juga di sini ini di daerah mana ini ya, Cina juga sudah menggunakan Pi. Jadi keberadaan Pi itu walaupun belum di Mainnet juga sudah dilaksanakan oleh para holder-holder yang fans berat itu, sudah bisa melakukan transaksi ya tanpa harus Mainnet. Tapi sekali lagi teman-teman, selalu Dior ya, karena pada dasarnya cryptocurrency itu terus terang memang sangat luar biasa, bisa membuat kita kaya raya dan bisa membuat kita langsung gembel teman-teman. Untuk itu selalu Dior, riset pribadi, dan pastikan apa yang Anda lakukan itu benar Anda yakini. Dan selalu belajar dari pengalaman, selalu mencari referensi dari berbagai YouTuber, artikel, dan sebagainya, sehingga wawasan kita terkait dengan koin-koin ini makin kaya dan makin matang untuk bisa kita lakukan usaha. Saya pikir itu saja yang saya bisa informasikan, dan semoga saja holder Pi makin tersenyum, karena semoga saja dalam waktu dekat ini Mainnet Pi akan segera dilaksanakan, dan juga Pi lagi melakukan updatean terbaik terkait dengan desentralisasi aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.